Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut dari adanya dugaan pelanggaran kode etik pemilu, belasan Satpol PP Kabupaten Garut diperiksa Bawaslu. Seorang anggota BRIMOB yang sedang mencari sumber air jebolnya tanah disposal bendungan di Sumedang malah tewas terseret arus. Seorang perempuan ditemukan tewas di perlintasan kereta Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Seorang perempuan ditemukan tewas di perlintasan kereta api Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Diduga kuat korban sengaja menabrakkan diri ke kereta. Perempuan yang tewas di atas perlintasan kereta ini menggegerkan warga desa Cimahi, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Diduga kuat korban dengan sengaja menabrakkan diri ke kereta. Polisi yang datang ke lokasi langsung olah TKP dan membawa jasad korban ke RSUD Sekarwangi untuk mencari tahu identitas korban. Usia kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Untuk identitas atau ciri-ciri yang digunakan oleh pelaku, Untuk identitas, korban tidak membawa identitas, namun ciri-ciri pakaian, kerudung, menggunakan masker, jenis kelamin yang tadi kita sebutkan yaitu perempuan. Kalau tinggi badannya kira-kira berapa? 155. Karena tidak ada identitas yang ditemukan, polisi melibatkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disduk Capil Kabupaten Sukabumi. Sidik jari korban diperiksa menggunakan biomofinger, namun upaya itu tidak berhasil karena identitas korban tidak muncul. Lakukan sidik jari di alat yang kami bawa, alat yang khusus untuk sidik jari, itu tidak ditemukan data atau tidak muncul data identitas dari si korban. Itu dipastikan bahwa yang bersangkutan itu belum melakukan perekaman semasa dia waktu masih hidup. Polisi masih menunggu pihak keluarga. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarga, mereka diimbau melapor ke kantor polisi terdekat. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang sopir taksi online dibunuh lalu jasadnya ditelantarkan di dalam mobil korban di Sukabumi. 2 pelaku kemudian kabur dengan menyewa angkutan kota. Kasus ini terungkap dalam reka ulang yang digelar Polres Sukabumi Kota Selasa siang. Pembunuhan terhadap sopir taksi online bernama Suparno sudah direncanakan secara matang oleh 2 tersangka, Dani dan Jajang. Ini terungkap dari reka ulang yang digelar Kepolisian Resor Sukabumi Kota Selasa siang. Pada adegan awal pelaku, Dani Pandita membeli tali rafia dan lakban di Jakarta. Pelaku kemudian mengajak Dadang untuk merampok taksi online. Rencana itu kemudian dieksekusi dengan memesan taksi online. Setelah taksi datang, Dani duduk di belakang kursi korban, sedangkan Jajang di sebelah kiri korban. Dalam perjalanan, kedua pelaku mengeksekusi korban di wilayah Puncak Bogor. Mereka melilit korban dengan tali rafia dan membekap dengan lakban. Karena mengetahui korban sudah tewas, kedua pelaku panik lalu meninggalkan jasad korban dalam mobil di sebuah toko swalayan di Sukabumi. Pada salah satu adegan, kedua pelaku kemudian kabur dengan menyewa sebuah angkot seharga Rp300.000 menuju Garut. Namun keduanya diturunkan sopir di Cianjur karena sopir tidak mampu memenuhi permintaan mereka. Nggak ada curiga. Terus Bapak bawa kemana ini atau permintaannya kemana Pak? Dia permintaannya ke Cimengpek, ke Pamengpek. Garut ya Pak? Garut. Terus? Cuman dia di pertengahan jalan, dia nggak sanggup, mintanya cepat-cepat 5 setengah jam, berarti 30 menit. 30 menit harus nyampe ke Cidaun. Saya nggak sanggup. Terus saya turunin di Sukanagara Cianjur ya, Sukanagara Cianjur. Dari 64 adegan, polisi menyimpulkan pembunuhan bermotif perampokan, di mana para pelaku hendak merampok harta benda dan mobil korban. Pembunuhan atau 365 pencurian dengan kekerasan. Adapun rekonstruksi dilakukan dengan 64 adegan, ya, dari mulai
perencanaan, yaitu di daerah Jakarta sampai dengan perjalanan ke Sukabumi. Jadi diketahui adegan ke 27 dan 28 korban itu dinyatakan meninggal dunia. Jenazah supir taksi online bernama Suparno ditemukan tewas dalam mobilnya di sebuah toko swalayan di Kampung Cirengas di Desa Bencoy, Kecamatan Cirengas, Kabupaten Sukabumi 7 November lalu. Korban tewas dengan kondisi tangan dan kaki diikat tali rafiah dan dilakban. Dua pelaku dijerat dengan pasal berlapis hingga terancam pidana mati atau penjara minimal 20 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang anggota Brimo Polda Jawa Barat meninggal dunia akibat terseret arus gorong-gorong Bendung Cihamrang di Desa Sukasirna Rasa Sumedang. Korban sedianya menyelam untuk mencari sumber air yang menjebol tanah disposal bendungan. Kepanikan seketika terjadi sesaat setelah anggota Brimo bernama Aibda Hadianto berhasil dievakuasi. Petugas langsung memberikan pertolongan nafas perbuatan. Karena belum bereaksi, petugas langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Namun nyawa korban tidak tertolong. Aibda Hadianto dinyatakan meninggal dunia pada Selasa sore di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Korban tenggelam saat menyelam untuk mencari sumber air yang menjebol tanah disposal Bendung Cihamrang di Desa Sukasirna Rasa, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Selasa siang. Naas korban justru terseret arus deras gorong-gorong sehingga tenggelam. Itu emang sedang ngapain Pak itu Pak? Mencari titik sumber air, mencari titik sumber buangan air yang menjebolkan waduk Cihamrang. Kondisinya gimana Pak korban? Untuk sementara kita mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat abangku dari Brimob, mudah-mudahan dia selamat. Setelah insiden, petugas langsung memasang garis polisi agar warga tidak mendekati area bendungan. Selama setahun lebih, tanah disposal proyek tol Cisumdawu menutupi aliran sungai Cibawang, sehingga kemudian air meluap menggenangi sawah warga sekitar 8 hektar. Bendungan jebol pada Senin siang setelah kawasan diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Bendungan Cihamrang di Rancakalong, Kabupaten Sumedang jebol menimbulkan banjir bandang. Karena takut, warga yang tinggal di dekat bendungan mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Desa Sukasirna, Rancakalong, Sumedang sedang dilanda bencana. Bendung Cihamrang jebol yang menyebabkan banjir bandang serta tebing setinggi 25 meter longsor. Kejadian itu membuat warga takut karena keselamatan mereka yang tinggal di sekitar bendungan kini terancam. Sebagian warga memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat yang dinilai lebih aman. Lagi ngemandiin cucu, Terus? ya gitu cina ombak dia langsung keluar gitu. Emang posisi rumah ibu dekat sama air? Dia dekat, Ibu langsung gimana? langsung lari keluar bawa cucu gitu. Takut Bu? Takut. Namun tidak semua warga mengungsi. Ada juga sebagian warga yang masih bertahan di rumahnya. Kalau rumah ibu sendiri dekat nggak sama bendung? Iya dekat banget, dekat. Tinggal 5 langkah ke bawah. Terus setelah longsor kemarin ibu tidur di mana sementara? Di rumah dulu, yang kalau ada apa-apa disuruh ke posko sama pemerintah dekat gitu, atau enggak ke tetangga sebelah ke depan. Berarti masih bertahan di rumah? Masih bertahan. Iya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang mendirikan tenda darurat dan mengirim bantuan makanan serta alas tidur. Menurut data dari pemerintah desa, sebanyak 49 keluarga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 22 keluarga dievakuasi ke rumah kerabat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.